Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sulfi pada video ketiga turunan fungsi. Pada video 3 turunan fungsi ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari 2 video sebelumnya. Kita di sini akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun serta nilai stasioner. Selamat belajar. Sampai ke video ketiga dari turunan fungsi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa turunan fungsi terbagi atas 5 subbab. Turunan fungsi aljabar, turunan fungsi komposisi, persamaan garis singgung kurva, fungsi naik dan turun, dan nilai stasioner. Pada video ketiga ini, kita akan membahas subbab yang keempat dan subbab yang kelima, yaitu fungsi naik dan fungsi turun dan nilai stasioner. Fungsi naik dan fungsi turun. A. Fungsi f dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. B. Fungsi f dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Contoh soal. Tentukan interval ketika fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 5 naik dan yang B turun. Terlebih dahulu kita tentukan turunan pertama fungsi f(x). f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5, maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Kita keluarkan 3-nya karena semuanya kelipatan 3, maka 3 di dalam kurung x kuadrat ditambah 2x min 3. Yang di dalam kurung bisa kita faktorkan menjadi 3 dikali x plus 3 dikali x min 1, sehingga didapat x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Kita taruh pada garis bilangan x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Kita akan memulai melakukan uji garis bilangan. Kita ambil sebuah bilangan di antara garis bilangan ini, tetapi tidak boleh angka di sini dan angka yang di sini. Jadi, tidak boleh min 3 dan tidak boleh 1 pada contoh soal ini. Ambil mau berapa? Misalkan angka 0. Angka 0 berarti dia letaknya di sini kan? Antara min 3 dan 1. Angka 0 di sini. Lalu, kita ganti x dan x ini pada f aksen x dengan angka 0. Sehingga kita akan dapat 3 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 9. Sehingga didapat negatif 9. Artinya, daerah yang ada angka 0-nya itu adalah negatif. Biasanya, kalau ini suka selang-seling. Kalau di sini negatif, berarti di sini positif dan di sini positif. Garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Dari min 3 ke kiri, berarti bilangannya min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. X lebih kecil dari min 3. 1 ke kanan, berarti X-nya lebih besar dari 1. Angkanya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang tengah. Yang tengah itu bilangan antara min 3 sampai 1. Kita menulisnya min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Kita udah bisa kasih tanda plus, min, plus. Berdasarkan tadi, satu angka yang kita ambil. Tidak harus angka 0. Misalkan kita mau ambil angka 10. 10 itu letaknya di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Ya, di sini ya. Angka 10-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemu 10 di sini. Kemudian kita masukkan ke f aksen x. 3 dikali 10 kuadrat ditambah 6 kali 10 dikurangi 9.
300 ditambah 60 dikurangi 9. Maka hasilnya 351. Nah, hasilnya positif kan? Berarti daerah yang ada angka 10-nya positif. Kalau di sini positif, berarti sebelahnya negatif, sebelah sini positif. Jadi, angka berapapun yang kita ambil, kalau perhitungan kita benar, maka tandanya ini tetap sama. Yang penting, kita tidak boleh mengambil pas di angka ininya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa fungsi akan turun apabila f aksen x lebih kecil dari 0 dan fungsi akan naik apabila f aksen x lebih dari 0. Maka kalau fungsi naik kita ambil yang plus. Yang plusnya berarti ada dua, daerah yang ke satu ini dan daerah yang kedua ini. Maka fungsi fx akan naik pada interval x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 1. Dan fungsi fx akan turun apabila, nah ini kan di daerah yang minus. Daerah yang minus itu antara min 3 sampai 1 di sini. Maka akan turun pada interval min 3 kurang dari x kurang dari 1. Itu interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Kita masuk ke nilai stasioner. Apabila fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel, maka fa dikatakan nilai stasioner dari fx jika dan hanya jika f aksen a sama dengan 0. Sedangkan titik a, fa dinamakan titik stasioner. Jadi, nilai stasioner terjadi apabila f aksen x sama dengan 0. Fungsi naik terjadi apabila f aksen x lebih dari 0 dan fungsi akan turun apabila f aksen x kurang dari 0. Catat ya. Jenis-jenis nilai stasioner. Jika f aksen a min kurang dari 0 dan f aksen a plus lebih dari 0, maka fa merupakan nilai balik minimum. Jika f aksen a plus lebih dari 0, jika f aksen a min lebih dari 0 dan f aksen a plus kurang dari 0, maka fa merupakan nilai balik maksimum. Jika f aksen a min dan f aksen a plus bertanda sama, maka fa merupakan nilai belok horizontal. Kita lihat contoh soalnya. Oh ya, ada keterangan dulu. F aksen A min artinya nilai F aksen X untuk X yang kurang dari A. Dan F aksen A plus artinya nilai F aksen X untuk X yang lebih dari A. Kurang dari 0. Dan F aksen A plus lebih dari 0, maka FA merupakan. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7. Tentukan nilai stasioner fungsi tersebut untuk pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, tentukan titik-titik stasionernya. C, tentukan jenis nilai stasionernya. Jawab untuk yang A. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Maka f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12. Syarat mencapai stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka didapat f aksen x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 6x kuadrat dikurangi 6x dikurang 12 sama dengan 0. 6-nya dikeluarkan karena semua kelipatan 6. 6 dikeluarkan menjadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kalau setelah difaktorkan didapat x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan 2. Untuk x1 sama dengan min 1, maka nilai stasionernya adalah f min 1. Min 1-nya dimasukkan ke soal, ke fx.
ke fx, x-nya diganti dengan min 1. Udah di sini contohnya, maka didapat f-1 sama dengan 14. Begitu pula untuk x2. x2 sama dengan 2, maka x pada fx diganti dengan 2. Jadi f2 sama dengan min 13. Itu nilai stasionernya. Nilai stasionernya 14 dan min 13. Untuk pertanyaan yang B, titik stasioner adalah kita pasangkan saja X dengan Y-nya. Min 1,14 dan 2, min 13. Untuk menentukan jenis nilai stasioner, perhatikan tanda F aksen X. Seperti yang tadi, yang Ibu sudah kerjakan di contoh sebelumnya, X min 1 dengan 2 dimasukkan, kemudian ambil sebuah bilangan, misalkan kita ambil 0, 0 kebetulan ada di tengah juga, masukkan ke dalam F aksen X, X-nya diganti 0, maka didapat hasilnya negatif. Jadi ditulis negatif, karena di tengah negatif, maka positif dan positif. Bisa juga kalian harus cari juga, misalkan di daerah sini mau angka berapa? 10, X pada fx ganti dengan pada f aksen X ganti dengan 10. Kalau di sini min 10 kan, di sini bisa min 10 pada f aksen X, X-nya ganti dengan min 10. Perhatikan tandanya ya. Untuk X sama dengan min 1, yang min 1, tanda f aksen X-nya berubah dari positif naik, kemudian negatif turun. Berarti itu nilai baliknya maksimum. Untuk X sama dengan 2, tadinya negatif. Negatif itu dia turun. Turun sampai di 0, kemudian positif naik. Berarti bentuk kurvanya nanti dia begini. Ya, itu namanya titik balik maksimum. Titik balik minimum. Ya. Dan seperti itu ya. Jadi titik min 1,14 adalah titik balik maksimum dan titik 2, min 13 adalah titik balik minimum. Itu penjelasan dari nilai stasioner. Terima kasih. Hai, sudah belajar tentang turunan fungsi, sudah lengkap kita belajar. Silahkan terus pelajari, perbanyak latihan soal, dan semakin semangat belajar. Terima kasih.